Welcome back everybody. Gue bilang juga apa untuk Anda semuanya bahwa di bulan Oktober 2023 ini tepatnya nanti di tanggal 17 Agustus ya, 2023 akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar dalam sejarah dunia ini ada. Itu terjadi nanti sekitar tanggal 17 Agustus 2023. Tanda-tandanya kita sudah lihat bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga lagi. Jadi suku bunga yang sudah naik kemarin di level 5,50%, kemungkinan besar akan naik sampai 6% di tahun ini, nanti pada 20 September 2023. Nah, karena suku bunga Amerika yang naik tinggi, maka ekonomi Amerika dipastikan akan melambat. Nah, sekarang yang sudah terjadi adalah perlambatan yang terjadi di ekonomi Cina. Ya. PMI manufakturnya ya, maupun jasa PMI-nya sudah menurun di angka kontraksi di bawah 50 ya, sudah beberapa bulan sebelumnya. Ekspornya sudah melemah karena terjadi penurunan ya, permintaan secara global. Di Uni Eropa semuanya terjadi perlambatan ekonomi. Inflasinya sudah mulai menurun karena suku bunga sudah naik. Nah, hari Kamis akan dilaporkan inflasi di Inggris. Ini juga sangat hari Rabu ya, ini juga sangat berpengaruh terhadap ekonomi Eropa semuanya. Nah, Cina sudah melemah, Eropa melemah, dan nanti karena inflasi Amerika yang minggu lalu dilaporkan naik kembali dari angka 3% di bulan Juni, naik bulan Juli 3,2%, maka dipastikan suku bunga akan kembali dikerek ke atas ya, karena harga minyak yang di level 80 ya, ini potensi membuat inflasi itu masih tinggi. Nah, di dalam bulan ini Agustus, tepatnya tanggal 17 Agustus 2023, maka terjadi kehancuran besar di pasar keuangan dunia. Nah, ini peluang yang sudah Anda tunggu-tunggu di channel Roh TV ini sejak tahun 2021. Berkah dari peluang kehancuran pasar keuangan dunia ini sudah nyata. Nah, kedepannya jika suku bunga Amerika Serikat itu dipastikan sampai ke level 6%. Setelah itu baru ada penurunan tingkat suku bunga Federal Reserve, Federal Fund Rate di tahun 2024. Nah, sebelum terjadi, sudah beberapa kali dalam video saya katakan bahwa sebelum terjadi penurunan suku bunga Federal Fund Rate akan terjadi kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah. Karena puncak-puncaknya ekonomi biaya tinggi ini akan meledak. Nah, meledaknya itu nanti ya mulainya di 17 Agustus 2023 ini. Jadi pas perayaan kemerdekaan Republik Indonesia terjadilah secara global ada terjadi sesuatu, yaitu terjadi di Amerika. Ya, bursa saham Wall Street akan anjlok. Wall Street ini itu sudah sangat tinggi harganya ya. Tidak mungkin lagi hanya orang gila yang membeli di harga tinggi seperti gini di saat suku bunga yang sudah tinggi ya. Hanya orang yang kata Rocky Gerung, orang yang tidak punya logika ya, yang pendek jalan pikirnya, orang dungu saja yang membeli saham di harga tinggi begini, yang masih saja membeli Bitcoin, cryptocurrency di harga tinggi ini. Kata Rocky Gerung itu orang dungu ya. Nah, di luar sana masih banyak orang dungu. Nah, orang-orang dungu itulah korban-korban dari para bandar-bandar di dunia ini. Yang mereka masih percaya dengan narasi penurunan suku bunga, ekonomi membaik ya, begitu terus ya, beli terus, akhirnya mereka tuh terlena. Nah, jadi apa kata Rocky Gerung itu, orang itu harus banyak punya logika ya. Benar. Maka mereka itulah yang nanti jadi korban pada saat tanggal 17 Agustus 2023.
pada saat terjadi kehancuran pasar keuangan dunia terhebat sepanjang sejarah dunia ini ada. Maka bersiap-siaplah orang yang punya logika, akal sehat, orang yang waras, ya, bersiap-siap mengambil peluang dari kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah ini, yaitu di futures trading. Ya. Di bawah video ini ada email saya, Anda segera hubungi saya untuk Anda dapatkan peluang itu. Marilah kita bersama-sama mendapatkan peluang itu di futures trading. Hubungi saya di email di bawah ini, saya akan memberikan Anda jalan. Ya, jalan panjang, jalan pikiran untuk Anda dapatkan profit yang sangat luar biasa di futures trading, memanfaatkan momentum ini, momentum bulan Agustus, September, Oktober, mulainya 17 Agustus 2023 ini akan terjadi luar biasa kehancuran pasar global, akan ambruk tajam, terjun bebas. Tanda-tandanya saya sudah kasih tahu, indikatornya kepada Anda adalah ekonomi Cina sudah melemah. Dan walaupun berusaha Xi Jinping untuk membangkitkan ekonomi lagi, itu tidak gampang. Karena domestic buying mereka yang menjadi andalan mereka, ya, sudah lemah. Ya. Masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uang, untuk membayar segala macam pinjaman utang-utang mereka. Ya, mereka tidak tertarik lagi untuk berinvestasi karena sangat berisiko. Ya. Ya, karena permintaan global itu menurun, ya. Ekonomi di zona Eropa yang masuk dalam resesi, ya, suku bunga mereka karena sangat tinggi, ya. Inggris, dan terakhir nanti Amerika Serikat ekonominya akan kolaps karena suku bunga surat utangnya sangat tinggi. Ini adalah balasan yang dilakukan oleh Amerika karena karena mau nggak mau suku bunga Amerika Serikat itu suka dan tidak suka, walaupun data itu baik dan buruk tetap akan dikerek suku bunganya. Karena apa? Karena untuk membuat surat utangnya laku di pasaran. Karena akibat dari ulah Moody's, Standard & Poor's, dan Fitch Rating yang telah mendowngrade surat utang Amerika Serikat menjadi sempurna AAA, turun menjadi AA+. Nah, disinilah maka untuk menarik surat utangnya, maka suku bunganya atau kupon yieldnya makin naik. Itu karena suku bunga naik, maka akan makin tinggi surat utang Amerika Serikat. Nah, semakin tinggi, maka ekonomi akan berdampak buruk, maka ekonominya kolaps. Jika ekonomi Amerika menurun, maka itu membuat seluruh dunia kena dampak, kena efeknya. Cina yang sudah terpuruk makin tambah terpuruk. Eropa dan sekitarnya. Maka itu akan punya dampak kembali kepada ekonomi negara Indonesia. Karena ekspor kita nomor 1 terbesar adalah di negeri China. Sedangkan China ini sudah tertidur, sudah KO, belum bangkit-bangkit. Sudah hitungan ke-6, belum bangkit. Kalau sampai hitungan ke-8 nggak bangkit, maka China KO, maka Indonesia ikut kena tamparan keras, pukulan hook kanan. Maka Indonesia pun juga akan kena dampaknya. Anda lihat hari ini, hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, rupiah kita sudah 15.300. Yang selalu saya katakan bahwa rupiah itu lambat laun on the way ke 18.000, itu tidak akan lama lagi. Ya. Tidak akan lama lagi, dan memang targetnya akan ke 18.000. Dalam prosesnya itu ada intervensi, ada daya upaya yang dilakukan untuk menjaga nilai tukar. Tetapi walaupun daya upaya yang dilakukan, karena kita ini kita tidak bisa berjuang sendiri, karena kita sangat tergantung dari ekonomi global, terutama ekspor kita. Jika ekspor kita sudah melemah karena Cina sudah mengurangi, karena dampak dari pertumbuhan ekonomi mereka,
maka kita penerimaan negara devisa juga akan berkurang. Itu contohnya. Ya. Apalagi nanti harga minyak dunia sudah mulai tren menurun. Kalau harga minyak dunia sudah sampai menurun, itu tanda dunia mengalami krisis, mengalami perlambatan ekonomi. Harga-harga komoditi akan mengikuti kejatuhan dari harga minyak. Maka kalau harga minyak sudah jatuh, harga komoditi jatuh, maka harga saham itu juga akan anjlok. Itu sudah jalurnya begitu, ya, sudah patennya begitu. Itu sudah arahnya begitu, ya. Maka di saat kejatuhan ini, ya Anda tidak bisa lagi untuk beli saham. Yang lain-lain yang Anda harus masuk dengan beli posisi. Hanya di futures market lah Anda bisa manfaatkan peluang seperti ini. Anda bisa trading di indeks saham, dari kejatuhan pasar saham. Anda bisa trading di mata uang asing, currency, forex, gold futures. Gold itu, ya, sudah katakan berapa kali di video saya, Anda cek. Saya sudah katakan bahwa yang saya katakan ini adalah yang benar daripada para YouTuber lain di Indonesia yang ikut Bank of America yang mengatakan bahwa tahun ini akan menjadi harga emas dunia menjadi 2.300, 2.200 kata Bank of America, dan YouTuber yang benar-benar luar biasa, muridnya banyak. Semua mengatakan seperti itu. Dolar akan menuju ke indeks dolar ke 97. Saya katakan bahwa hanya di channel ini yang mengatakan bahwa harga emas dunia, Anda boleh cek di bulan Mei. Setelah saya mendengar dikirimi video, ada yang mengatakan bahwa saya melihat ada seseorang yang sangat luar biasa hebat, jago, profesor lah, pintar, mengatakan bahwa emas itu akan mencapai 2.300. Bank of America 2.200. Prediksi saya benar, Bank of America aja ngomong 2.200. Saya katakan, Anda masih kalah. Anda perlu belajar banyak. Ya, suku bunga yang tinggi, mana mungkin masih itu bisa sampai? Itu logika sederhana. Kata Rocky Gerung, berlogikalah kita. Logika sederhana aja. Suku bunga tinggi kok harga emas naik? Harga emas itu dulu tahun 2021. Saya katakan beli emas, beli emas. Karena itu belum naik suku bunga, inflasi lagi tinggi. Pada saat memasuki 2022 terakhir gue katakan jual emas, jual emas. 2023 awal gue katakan jual emas. Gue bilang juga apa? Emas itu pasti turun. Setelah habis lebaran emas pakai anjlok. Nah setelah lebaran emas tidak pernah naik di atas 2.000 lagi. Anda boleh cek. Saya katakan sebelumnya. Ingat, habis lebaran harga emas dunia akan anjlok. Terus di bawah 2.000, tetapi masih banyak analis mengatakan ya nanti bisa kembali ke 2.000. Bahkan dirilis video lagi 2.300, lebih tinggi dari Bank of America prediction. Saya katakan emas dunia akan menuju ke 1.450. Emas dunia akan menuju 1.450 per troy ounce, dan Anda buktikan itu. Dan indeks US dollar akan menuju ke 114. Anda buktikan omongan saya tanggal 14 Agustus 2023 ini. Jadi Anda buktikan siapa yang paling benar. Roh TV ini atau pemuja Bank of America itu. Harga emas dunia akan menuju 1.450 US dollar per troy ounce. Dan rupiah kita 18.000, kepastian, itu pasti. Dan satu lagi, ISG akan menuju ke 3.588. Nasdaq akan menuju ke 5.000. Ya, Anda buktikan. Itu tidak akan lama lagi. Semua yang saya katakan ini berarti ada peluang di situ. Hubungi saya di email di bawah ini, kita sama-sama ambil peluang itu. Ya. Mau cuan kan? Hubungi saya di email, kita sama-sama mengambil peluang itu. Saya arahkan Anda untuk mengambil peluang itu. Kalau Anda percaya. Kalau tidak percaya, tidak usah email saya. Oke? Dan Anda cukup buktikan dulu bahwa benar enggak harga emas dunia akan menuju 1.450 per troy ounce. Ya.
Nasdaq akan menuju 5.000. Semua video saya Anda scroll, saya sudah prediksi semuanya harga-harga itu dan itu akan tercapai. Ya, mata uang Eropa, ya, euro USD itu akan tembus paritas. Paritas itu 1 euro banding 1 dolar. Akan tembus 1 paritas. Jadi euro akan di bawah dolar. Begitupun juga dengan British Pound. Tinggal waktu saja yang membuktikannya. Dari situlah baru Anda semua akan melihat siapa yang paling benar, paling jitu. Channel Roh TV ini atau yang mengatakan emas 2.300. Ya, Anda buktikan. Mana ada logikanya indeks dolar itu sampai 97. Dolar lagi naik. Kedepannya, di saat kondisi seperti ini, emas itu sudah pudar. Dolar yang diburu. Emas akan jatuh bersamaan dengan kejatuhan pasar keuangan dunia. Setelah suku bunga turun, baru emas itu kembali dilirik. Emas itu adalah investasi yang hanya dipakai sesaat saja pada saat inflasi tinggi. Kalau inflasi sudah menurun, orang tidak membutuhkan emas itu. Jangan ikuti yang influencer di luar, Robert Kiyosaki, yang mengatakan bahwa emas uang Tuhan. Itu narasi-narasi yang dibangun sudah dari zaman dulu. Dia sudah beli emas banyak, dia ngomong ke semua orang untuk bantu beli emas. Logika, kata Rocky Gerung, logikanya orang dungu, itu seperti itu. Ya. Jadi orang itu harus pakai logika. Logikanya adalah kalau suku bunga tinggi, emas itu tidak mungkin naik. Itu logika yang benar. Ya. Makanya orang Indonesia, jadi saya senang sekali Rocky Gerung itu untuk belajar berlogika supaya Anda tahu. Jangan Anda percaya dengan hal-hal yang tidak masuk logika. Selalu saya katakan di sini adalah hal yang berbau logika. Kalau suku bunga sudah tinggi, itu pasti ekonomi dunia pasti ambruk. Jadi tidak ada lagi narasi yang mengatakan bahwa ekonomi pasti membaik dengan indikator-indikator ini. Mana ada indikator-indikator? Lihat, Cina sudah lemah, Eropa lemah. Ntar lagi Amerika lemah. Lemah ekonomi, hancur kan? Anda buktikan saja. Pembuktiannya nanti, waktu yang bicara. Semua saya akan buatkan video ini sampai semua itu akan kejadian. Saya fokus konsisten, tidak pernah saya berubah. Bahwa rupiah 18.000, Nasdaq 5.000, harga masuknya 1.450, mata uang Eropa di bawah paritas, itu akan terbukti semuanya. Hubungi saya di bawah sini, ada email ini, supaya sama-sama kita menikmati peluang yang saya berikan kepada Anda semua ini. Jadi jangan bengong saja, ambil peluang ini. Karena peluang ini, ya itu tadi kisi-kisi yang saya berikan itu. Kalau Bitcoin, cryptocurrency itu kalau dikatakan nol, itu pasti nol. Sukses untuk Anda.